Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus yang Dia menyediakan setiap kita tempat yang terbaik. Dia memberikan setiap kita berkat yang terbaik. Pada hari ini biarlah kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita naikkan sembah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur buat segala perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sampai pada hari ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya karena Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Engkau yang berkuasa mengalahkan maut. Engkau tidak hanya mati dan bangkit, tapi juga Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang terbaik, bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau persembahkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau yang terbaik dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan dan merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Engkau Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Engkau yang dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga.
Datanglah sekarang
Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terlebih lagi, memperkuat iman kita di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita punya Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kami memiliki iman percaya kepadamu yang kuat ya Tuhan. Karena kami percaya bukan karena kami melihat, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun, lebih besar dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau Allah yang mampu melakukan perkara yang mustahil. Engkau Allah yang mampu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan Yesus, hari-hari ini yang kami lakukan adalah kami mau menguatkan percaya kami kepada Engkau, bahwa hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Engkau, mempercayai Allah yang hidup, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan, penguasa hidup kami. Dan hamba-Mu mengalami, dan hamba-Mu melihat, hamba-Mu mengingat betapa firman-Mu itu Kau genapi dalam hidupku Tuhan. Dan karena firman-Mu itu tiada pernah berubah. Manakala Engkau berjanji, Engkau menepatinya. Dan manakala kami seakan tidak ada harapan yang menguatkan kami, karena firman-Mu tidak berubah dan Engkau adalah Allah yang setia.
Bagi kami hari-hari ini, fokus kami adalah melaksanakan dan menyelesaikan semua yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami akan mengakhiri semuanya sesuai dengan apa yang Kau mau. Sehingga setiap kehidupan kami, Engkau dapat nikmati Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap kami orang yang percaya kepada Engkau, Engkau tidak pernah kecewakan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di hari kami memperingati kenaikan-Mu ke surga mulia. Mengingat bahwa kami percaya Engkau di surga yang mulia, Tuhan Yesus Allah Anak. Engkau terus berdoa menguatkan kami. Dan juga Engkau Tuhan Yesus Allah Roh Kudus memberikan hikmat, menuntun, membawa kami menggenapi rencana dari Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga. Karena rencananya adalah indah bagi kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Untuk setiap firman yang keluar dari mulutnya, yang Kau tanamkan dalam hatinya Tuhan. Tidak ada satupun kehendaknya yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, tapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, yang mendengarkannya, kami dibangun oleh firman yang keluar dari mulut-Mu, yang Kau tanamkan dalam hati hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari ini, hari Kamis. Kita mengingat kebaikan Tuhan bahwa saat-saat ini, 2000 tahun yang lalu, Tuhan naik ke sorga. Dan kalau kita ingat kemarin bahwa penggenapan janji Tuhan atas setiap gereja Tuhan, atas setiap kita pribadi yang mengasihi Tuhan adalah karena Roh-Nya yang kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus Allah Anak naik ke sorga, yang dikatakan adalah seperti dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kemampuan ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang aku, yaitu Tuhan Yesus Allah Anak dan Allah Bapa, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau dalam kitab Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, yaitu dari LAI, di sini dikatakan adalah kamu akan menerima kuasa. Tapi kayak coba lihat dari terjemahan lain dan saya tangkap ini juga merupakan bahasa asli ya. Kuasa di situ adalah otoritas dan kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu kita bisa menerima otoritas dan kemampuan sebagai pelaksana firman-Nya yang kuat. Kita sebagai bisa menjadi saksi Kristus adalah kalau kita mengizinkan Roh Kudus turun dan menguasai hidup kita. Karena pada waktu Tuhan Yesus Allah Anak naik ke surga, Dia mau memberitahukan pada kita bahwa kita sebagai pribadi-pribadi tebusannya, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan bahwa pada waktu aku naik, aku memberikan Parakletos, yaitu penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan Yesus Allah Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Nah, saya tangkap hari-hari ini yang Allah mau adalah kita tuh melaksanakan apa yang sudah Allah rencanakan
bagi hidup kita. Dan bukan hanya melaksanakannya, tapi kita harus menyelesaikannya dengan sempurna. Karena Allah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, itu ada di dalam kita, kita di dalam Dia, dan Dia bergerak bersama-sama kita dalam kehidupan kita. Karena itu ada dua kunci utama atau kata kunci di sini untuk kita bisa menjadi pelaksana firman yang kuat, melaksanakan firman-Nya dan menyelesaikan yang Dia percayakan bagi kita. Untuk kita yaitu apa? Menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi saksi Kristus. Nah, saya katakan tadi bahwa kata kunci di sini adalah kata kuasa dan kemampuan. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai kuasa. Dalam kuasa atau otoritas yang dari Allah, itu yang pertama yang harus kita pahami untuk bisa kuasa atau otoritas Allah. Akhirnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Kita harus memiliki penundukan diri terlebih dahulu pada Allah. Banyak kita hanya menerima kuasa, tapi gak mau menundukkan diri. Menundukkan diri itu bicara mengenai Allah memenuhi hidup kita. Karena itu dalam Kejadian 17 ayat pertama dikatakan begini. Bahwa ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, kemudian ayat kedua, "Aku akan mengadakan mukjizat, mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Dalam kondisi ini, kita tahu bahwa pada waktu Abram dipanggil dari Ur Kasdim untuk keluar masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah sudah berulang kali menyatakan janjinya bahwa Allah melalui keturunan, melalui Sarai, kemudian jadi Sarah, akan memperoleh anak. Dan dikatakan anaknya seperti bintang di laut dan pasir di lautan. Tapi yang menarik di situ adalah Abraham tahu Sarah mandul. Nah, untuk kita bisa memperoleh kuasa, otoritas dari Allah, kita harus terus memupuk iman atau menguatkan percaya kita dengan cara menundukkan diri kita kepada Allah dan tetap mengatakan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Seperti pujian tadi bahwa aku percaya bukan karena melihat. Kalau melihat Abram dikatakan 99 tahun dan di dalam Roma 4 dikatakan usianya sudah lanjut dan dia sudah letih. Nah, tapi Tuhan katakan gini, aku adalah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Untuk kita menerima otoritas Allah, janji-janji Allah, Allah katakan apa? Tetap hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela. Manakala kita meragukan Allah, itu berarti kita sedang menjalani hidup ini dengan bercela. Kita tidak memposisikan Allah sebagai Allah yang hidup. Nah, di ayat kedua dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, membuat engkau sangat banyak. Nah, dikatakan selanjutnya adalah dari pihakku inilah perjanjianku. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa seluruh bangsa, sejumlah besar bangsa. Nah, bicara penundukan diri, akhirnya kita menerima kuasa atau otoritas dari Allah. Ada firman Tuhan yang katakan gini, agar anggur yang baru tidak terbuang, maka
kirbatnya harus baru. Untuk kita menerima kuasa, di mana kita akhirnya menggantikan kehidupan yang lama. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa hidup kita ini dikuasai oleh hukum dosa. Sedangkan Allah mau kita yang mengerti hukum Allah membuang hukum dosa, menggantikannya dengan hukum Allah. Nah, dari via Allah bentuk kita menggantikan hukum dosa dengan hukum Allah. Allah katakan, namamu bukan Abram, tapi Abraham. Nah, di sini kita lihat di sini, Abram adalah laki-laki perkasa. Kemudian Abraham adalah bapak segala bangsa. Ada Hei dari kata Abram menjadi Abraham. Hei itu adalah menggambarkan pribadinya Allah. Kita bisa melakukan penundukan diri sehingga otoritas Allah berjalan bersama hidup kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus, rohnya Allah yang hidup, itu benar-benar menguasai kita. Maka itu kita harus merubah diri kita dari manusia duniawi, Abram, menjadi manusia surgawi. Maksudnya memiliki manusia-manusia yang mau melatih manusia roh kita. Nah, manakala kita benar-benar menggantikan Abram dengan Abraham, bapak orang percaya, garis bawahi kata percaya, maka Allah akan menggenapi janjinya. Allah dalam penyertaannya selama kita hidup, itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, terkadang kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya seakan seperti kayak hari-hari ini, COVID-19, banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan berakhir dalam waktu dekat ini. Tapi kok kelihatannya tanda-tandanya nggak ada. Nah, mulai antara kita bukan saling mendukung, menyatukan hati, berdoa bersama-sama untuk akhirnya Allah mengenapi janjinya. Tapi mulai antara kita mulai menghakimi satu sama lain. Nah, kita harus lihat seperti dalam kehidupan orang percaya. Contohnya seperti kayak Yakub. Manakala Yakub mulai di Yesaya 40 meragukan Allah. Yang menarik di sini adalah perkataan Allah kepada Yakub di Yesaya 40 ayat yang ke-26-27. Dikatakan gini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Nah lihat. Pada waktu Allah berfirman. Tidak ada satupun yang tidak tunduk pada firman itu. Dikatakan ini kan siapa yang bintang, tentara di langit itu hadir. Tapi kita seperti Yakub, dikatakan si Yakub bilang gini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kadang-kadang kita katakan ini, mana Allah? Mana Tuhan yang berkuasa? Tapi menarik di sini, di ayat 27 itu adalah Allah memanggil Yakub. Bukan hanya Yakub saja, hai Yakub. Tapi di sini katakan ini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata demikian hai Israel? Saya tangkap di sini begini. Ingat engkau, Yakub penipu, Israel
Allah besertaku, besertamu. Jadi ada Allah. Ingat loh, aku ini Allah. Aku peduli akan engkau. Engkau harus hidup seperti layaknya Israel. Kita hidup layaknya Abraham, bukan Abram. Kita hidup layaknya Israel, bukan Yakub. Kita harus benar-benar mengerti sekali. Kadang-kadang Allah sengaja menunda untuk melihat dan menguatkan iman kita. Membuat manusia roh kita menjadi lebih kuat. Ingat pada waktu Lazarus meninggal. Dan Tuhan Yesus dikasih tahu. Lazarus sudah meninggal. Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, dia tidur. Dan kemudian Tuhan Yesus sengaja menunda. Dan di sini akhirnya kita tahu bahwa dia sengaja menunda untuk memperlihatkan bahwa Allah mau melihat dari siapa kita. Apakah kita masuk dalam kelompok Marta? Apakah kita masuk dalam kelompok Maria? Kalau kita lihat di situ Marta, dia tahu semua. Tapi dia tidak mengimani bahwa saat itu Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kelompok Marta, dia hanya tahu saja. Tapi kelompok Maria, dia nggak banyak ngomong tahu, nggak banyak ngomong. Walaupun kalau kita perhatikan dalam Yohanes 11, perkataan Maria dan perkataan Marta itu sama. Tapi muatan imannya yang beda. Nah ini hari-hari ini yang saya tangkap. Allah bukan tidak mengenapi janjinya mengenai keadaan dunia hari-hari ini. Tapi Allah sengaja melihat dan mengulur. Untuk apa? Agar kita yang mengatakan aku mengasihimu Tuhan, menguatkan manusia roh kita. Di ayat 28 dikatakan gini bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang menjadi tidak lelah dan tidak menjadi lesu. Ini kita lihat di dalam Yesaya 40 tadi. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat pada yang tiada berdaya. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah kalau mengingatkan kita bahwa engkau itu harus berubah dari Yakub menjadi Israel. Engkau itu harus tahu, aku bisa memberikan kuasa engkau menghadapi keadaan yang membuat orang dunia itu putus asa. Kenapa? Karena aku akan menyertaimu senantiasa. Aku akan menyertaimu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, karena itu tadi katakan bahwa untuk kita bisa menyelesaikan, melakukan apa yang Allah percayai dan kemudian menyelesaikannya. Kunci pertama, otoritas atau yang Allah atas hidup kita, di mana akhirnya kita benar-benar menggenapi rencana Allah. Atau dalam pujian tadi dikatakan, namun firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kita. Firman Allah, janji-janji Allah selalu digenapi dalam diri kita. Kalau kita mau menundukkan diri kepada Allah, mengizinkan Allah yang berkarya dalam hidup kita, menggenapi rencananya Dia. Yang kedua adalah kuasa untuk memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatunya untuk menjadi berkat. Bukan Allah memberikan kuasa atau otoritas untuk kita menjadi otoriter. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini kita lihat sekali bahwa
kuasa atau otoritas yang Allah berikan pada kita untuk kita bisa mengendalikan, mengatur, membuat segala sesuatu di sekitar kita. Itu benar-benar kita harus bisa mendatangkan suasana sorga dimanapun kita berada. Yang kita atur siapa? Kita tahu. Kita itu tidak berhadapan dengan darah dan daging. Kita itu berhadapan dengan roh-roh di udara. Dan saya percaya COVID-19 ini ada muatan roh antikris dan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Tapi Allah sengaja izinkan. Ingat kembali bagaimana pada waktu Allah membentuk Ayub. Allah izinkan kok iblis itu berusaha menghancurkan Ayub. Ingat pada waktu iblis bilang gini, ya jelas aja dia tetap memujimu karena engkau memproteksi. Allah selalu katakan, silakan ia dalam kuasamu tapi jangan jiwanya. Nah, di sini kita lihat apa? Allah sengaja kadang-kadang pakai situasi atau kuasa-kuasa di sekitar kita. Kuasa di udara, maksudnya kuasa roh-roh antikris tadi. Untuk membuat manusia roh kita menjadi lebih berkuasa daripada manusia daging kita. Kita memiliki otoritas mengendalikan situasi yang mungkin kalau hari-hari ini kita lihat suasana di sekitar tempat kita bekerja, tempat kita sekolah. Kalau kita melihat bahwa kita maupun orang di sekitar kita yang masuk dalam bilangan di PHK karena perusahaan kita bangkrut atau hal-hal yang tidak enak, perkataan yang membangun. Untuk kita bisa mengendalikan situasi di sekitar kita. Untuk kita benar-benar menarik kuasa Allah, suasana sorgawi ada di sekitar kita. Mengatur, mengendalikan keadaan di sekitar kita menjadi seperti yang Allah mau. Nah, di dalam Amsal 28 ayat 12 dikatakan gini. Jika orang benar menang, banyak pujian. Nah, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Kita tahu di sini kalau otoritas atau kuasa itu diberikan kepada orang fasik, maka akan digunakan semena-mena. Tapi kalau ini diberikan kepada orang benar ini pasti akan tidak membawa untuk kemuliaan dirinya, tapi dikembalikan kepada Tuhan. Karena itu kuasa mengendalikan situasi di sekitar kita dimulai dengan bagaimana yang pertama tadi. Apakah kita bisa menundukkan diri kita pada Allah? Kita tahu bahwa oleh satu orang maut telah berkuasa pada atas seluruh keturunan manusia, yaitu oleh satu orang, yaitu Adam. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh satu orang juga, Yesus Kristus, kita diberikan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa untuk kita bisa menjadi berkat. Karena itu di sini dikatakan ini, Roma 5 atau 17 dikatakan, sebab jikalau oleh dosa satu orang Adam mau telah berkuasa oleh satu orang itu,
Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka itu pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan katakan, kuasa itu kuberikan kepadamu. Yang ketiga adalah penundukan diri. Ketaatan pada otoritas di atasnya. Ini penting. Kadang kita mau hidup kita tidak mau dikendalikan. Tapi kita katakan kita mengasihi Allah. Tuhan, berikan saya otoritas, kuasa. Mana Tuhan yang kau katakan pada waktu engkau naik ke surga? Aku berikan kuasa kalau Roh Kudus turun padaku. Kepadamu. Nah, kalau kita tidak menundukkan diri pada Allah terlebih dahulu dan kemudian kita tahu kuasa itu untuk apa, kita tidak akan pernah bisa taat pada otoritas di atas kita. Saya ulangi, kalau kita tidak ngerti otoritas atau kuasa yang Allah berikan itu, kita tidak mau tunduk pada Allah. Akhirnya kita tidak pernah tahu kuasa untuk mengendalikan, otoritas mengendalikan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini menyebabkan dia tidak bisa memiliki penundukan diri pada otoritas di atasnya. Ini yang menarik adalah bagaimana saya belajar, bagaimana firman Tuhan yang dinyatakan kepada perempuan. Yaitu di dalam Efesus 5 ayat 22. Dikatakan begini, hai wanita, hai perempuan, taatlah pada suamimu seperti engkau taat pada Tuhan. Kalau laki-laki, Tuhan gak katakan demikian. Karena laki-laki gambar Kristus yang harus mengayomi perempuan, keluarganya. Saya ini sekarang sedang bicara mengenai kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Saya bicara mengenai penundukan diri. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa hai wanita, hai perempuan, hai istri, tunduklah pada suamimu. Seperti engkau tunduk kepada Allah. Istri, mempelai perempuan, itu bicara mengenai penundukan diri. Itu pada dua pribadi. Kepada Allah dan kepada manusia yang di atasnya. Nah, kita lihat di sini. Kita bandingkan dengan yang Kejadian 3:16. Dikatakan gini. Firman-Nya kepada perempuan itu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Susah payahmu waktu mengandung akan kebuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan di sini. Saya hubungkan dengan Efesus 5 tadi. Kalau perempuan tidak atau istri tidak punya penundukan diri kepada Allah dan kepada sesama, itu melambangkan manusia, itu melambangkan otoritas di atasnya. Ini sama seperti kayak gini. Mengandung, melahirkan, itu sakit kan? Sakit pada waktu proses melahirkan normal, itu sakit juga. Sakit kalau dia harus disesar, itu sakit juga. Tapi pernyataan dikatakan bahwa
namun kau birahi dengan suamimu. Perempuan mau mengulangi lagi untuk punya anak lagi. Nah, tanpa mau menundukkan diri dari karakter perempuan kepada otoritas di atasnya, dia tidak akan pernah bisa mengasihi suaminya. Dalam kehidupan kita sebagai mempelai perempuan, tanpa kita mau melakukan penundukan diri pada otoritas kita di atas kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kuasa dari Allah. Kenapa? Otoritas di atas kita itu sengaja Allah izinkan ada untuk membentuk kita benar-benar bisa melakukan penundukan diri kepada Allah seperti kayak perempuan tadi. Nah, penundukan diri pada otoritas di atasnya maksudnya gimana? Banyak dari kita, kalau yang dalam bidang pekerjaan, kita tiba-tiba dipimpin kita merasa kita punya pengalaman yang luar biasa banyaknya. Tiba-tiba kita punya pemimpin yang menurut kita, dia lebih hijau daripada kita. Dan kemudian dia sok kuasa gitu. Kita nggak mau menundukkan diri. Nah, pengalaman saya melihat dari firman ini tadi, saya tidak langsung kalau orang dunia, ya sudah. Kalau kayak gitu buktinya kan kamu sudah orang dunia, nasihat orang dunia, kamu kan ternyata kan fakta membuktikan kamu pengalamannya lebih banyak. Kamu lebih pintar. Titel kamu lebih banyak. Udah, kalau dia sok tahu, atasanmu sok tahu, cari pekerjaan lain. Oh, kalau kayak gitu terus dalam hidup kita tidak pernah mengalami bagaimana Allah hidup di dalam kita. Kita tidak pernah mengalami bagaimana kita melatih manusia roh kita. Nah, yang saya lakukan adalah saya doa. Saya bilang, Tuhan, aku percaya di setiap keadaan pemimpinku yang di atasku itu ada karena Engkau. Itu semua akan untuk membentukku. Engkau bisa membuatku memiliki pendudukan diri dengan dia. Tapi juga lembutkan hatinya sehingga kami bisa bekerja sama. Manakala kita melakukan itu, otoritas dari Allah ada pada kita. Otoritas itu adalah kita, pendapat kita, karena kita mau menundukkan diri terlebih dahulu, pasti akan didengar oleh pemimpin kita itu. Kalau kita selalu bawa dalam doa. Nah, untuk itu, untuk kita bisa bersikap akhirnya dengan baik, sehingga akhirnya pemimpin di atas kita itu pun juga bisa bekerja sama dengan kita. Dan kemudian akhirnya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, kalau kita diizinkan naik level yang lebih tinggi, maka kita harus memiliki perkataan hikmat dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Karena itu dalam Pengkhotbah 9 dikatakan gini, perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang. Mungkin pemimpin kita melihat kita yang tadinya sebel, tapi karena kita tetap memiliki hormat kepada pemimpin kita, dan kita dituntun oleh Allah berkata-kata hikmat, saya percaya firman ini terjadi pada kita. Perkataan di kita didengar dengan tenang. Jadi pemimpin kita tidak langsung
memutuskan atau langsung mengeksekusi tanpa mendengarkan kita. Ayat selanjutnya, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Nah, lebih baik daripada teriakan orang berkuasa daripada orang bodoh begini. Karena kita merasa bahwa kita lebih pinter, maka kita merasa berkuasa, kita punya pendapat, kita ngomong seenaknya. Itu kan seperti kan teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Kita menjadi bodoh akhirnya. Kita tidak menjadi pribadi yang berhikmat. Akhirnya apa? Pemimpin di atas kita karena di atasan kita. Loh, siapa lu? Di perusahaan ini kamu adalah bawahan saya. Nah, maka akhirnya pendapat kita tidak pernah didengar. Nah, dikatakan hikmat lebih baik daripada alat perang. Alat perang itu adalah, kalau saya artikan adalah protes-protes kita, suara-suara kita, demo-demo kita yang dipenuhi oleh kemarahan. Hikmat lebih daripada alat perang. Hikmat lebih besar dari emosi kita, kemarahan kita, sok tahu kita. Dikatakan, tetapi satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal. Maksudnya apa? Karena kita dikuasai oleh sok tahu kita. Sehingga kita tidak berkata-kata hikmat. Akhirnya kita memberikan suatu keputusan yang keliru. Itu akan merusak seluruh hidup kita. Mana itu bicara mengenai otoritas. Kuasa tadi. Itu juga bicara mengenai bagaimana kita memilih kuasa mengendalikan diri kita. Sehingga kita bisa tunduk pada otoritas di atas kita. Kita harus belajar dari kata tadi Yesaya dari Efesus 5 ayat yang ke-23. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti engkau tunduk pada Allah. Yang keempat, bisa mengendalikan diri. Nah, tadi kan saya bilang di dalam yang ketiga, kalau kita bisa menundukkan diri, mau nggak mau pasti kita bisa mengendalikan diri kita. Karena apa? Karena kita bisa menguasai manusia duniawi kita. Kita lebih melatih manusia roh kita. Kita belajar dari Kejadian 4 ayat 7. Manakala Kain hendak membunuh Habil. Karena persembahan Habil diterima oleh Allah. Tapi persembahan Kain tidak diterima Allah. Sebelum Kain melakukan perbuatan dosa, yang kemudian akhirnya dia menyesali perbuatannya itu, Allah bilang begini, ini menarik sekali. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kita di sini dilihat bahwa Kain karena dia marah kepada Allah, kok yang diterima persembahannya kok Habil? Apa hebatnya Habil? Allah bilang, kalau engkau berbuat baik, pasti mukamu berseri. Nah, kalau mukamu nggak berseri, karena engkau nggak mau berbuat baik. Lihat, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, mengendalikan diri itu bicara mengenai, kita lihat di sini. Allah karena mengasihi kita, dia bicara menuntut kita, kendalikan dirimu. Engkau bisa kok berbuat baik. Kenapa? Aku bisa memampukan engkau untuk engkau bisa berbuat baik. Engkau tahu bagaimana berbuat baik, tapi masalahnya adalah mau atau tidak. Bisa atau tidak mengendalikan diri kita, mengendalikan manusia roh kita, manusia daging kita, sehingga yang timbul adalah manusia roh kita. Karena itu, mari
Kita lihat di sini. Urut-urut aja. Penundukan diri pada Allah. Allah tahu, kita tahu kuasa itu untuk apa. Maka itu kita harus tunduk pada otoritas. Setelah kita tunduk pada otoritas, berarti kita sudah bisa mengendalikan diri. Kita jangan seperti orang fasik. Orang fasik itu apa? Dikatakan di sini, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Ini menarik, agak sedikit melenceng, tapi ini menarik ini. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Nah, ada yang saya lihat ada kata yang hilang. Jika orang fasik itu binasa, orang bersorak-sorai karena bertambahlah jumlah orang benar. Nah, jadi kalau kita seperti orang fasik, sebenarnya banyak orang mendoakan kita binasa. Hati-hati loh. Kendalikan dirimu. Padahal kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, banyak orang berdoa, kau pergi. Kita akan menjadi disingkirkan oleh siapapun juga. Kuasa yang Allah berikan, kalau kita tidak gunakan untuk mengendalikan diri kita, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Maka itu yang kelima, hidup ini harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang sekitar kita. Seperti di dalam Kejadian 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi kuasa yang Allah berikan pada kita agar kita menjadi berkat. Menjadi berkat apa? Tadi, engkau menjadi saksi bagiku. Menjadi surat yang terbuka bagiku untuk menyatakan kemuliaanku. Orang melihat, kalau ini orang baik, kenapa sih dia baik? Apa sih falsafah hidupnya? Siapa sih Allahnya? Nah, Allah memberikan Abraham berkuasa. Kenapa ayat 19 dikatakan gini? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Nah, di sini saya melihat dari ayat 19 ini ada 3 hal. Nanti ini yang mendasari untuk kita bisa memiliki kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Yaitu apa? Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya bagaimana menjadi berkat. Itu bicara mengenai bisa menjadi teladan dalam keluarganya. Kalau dia bisa menjadi teladan dalam keluarganya, itu adalah latihan terkecil untuk menjadi berkat. Maka dia pun bisa menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Dilihat, supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi hidupnya di tengah masyarakat, dia menjadi berkat. Dia menjadi teladan bagi sekitarnya. Kalau 2 hal ini dia bisa menjadi teladan di keluarga dan di sekitarnya, janji Allah mengenai kuasa itu akan diberikan pada kita. Kita akan menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang sekitar kita. Nah, banyak kita akhirnya gak bisa menjadi berkat tadi karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita gemakan, apa yang menjadi iman kita,
Akhirnya itu menjadi iman kita. Dikatakan di Amsal 18 ayat 21 gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, ia memakan buahnya. Nah, kita mau melatih manusia roh kita dengan menanggalkan manusia duniawi kita adalah tergantung apa yang kita percaya dan apa yang kita gemakan. Nah, kebanyakan orang yang ngomongnya banyak, itu kayak tong kosong nyaring bunyinya. Dan saya coba perhatikan kebanyakan dari mereka sebenarnya itu karena khawatir. Kekhawatiran itu yang dia gemakan, akhirnya menjadi imannya dia. Ini juga yang membuat dia hidupnya malas. Sekarang gini, kalau apa-apa yang dia lakukan khawatir. Kalau khawatir, alah ya udahlah. Sana nggak bisa, sini nggak bisa, enakan tidur. Akhirnya jadi malas. Maka itu dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan gini, tangan orang rajin memegang kuasa. Lihat, Allah memberikan otoritas pada waktu orang rajin. Tetapi kemalasan mengerjakan kerja paksa, akhirnya dia tidak pernah bisa karirnya naik. Akhirnya berkat itu menjauh daripada dia. Kekhawatiran dalam hati membukan orang, tetapi perkataan baik menggembirakan dia. Nah, di sini kita lihat apa yang kembali lagi kepada firman Tuhan yang harus kita lakukan hari-hari ini, yaitu melatih manusia roh kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Yaitu tadi apa yang kita percayai kita perkatakan. Itu akan kita perkatakan. Kalau kita khawatir terus, kita perkatakan terus, akhirnya iman kita memiliki iman duniawi. Akhirnya kita malas. Karena penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tidak pernah kita terjadi dalam hidup kita. Nah, tadi bicara mengenai kuasa, kita bicara mengenai kemampuan. Dikatakan gini, walaupun ini bicara mengenai kemampuan kita jangan memberikan pada Allah dan sesama kita dan diri kita sebagai bentuk kasih asal-asalan. Aduh, gue mampunya sebegini. Ya sudah segitu aja. Aduh, ngasih persembahan ya. Aduh, ngasih perpuluhan ya. Kalau gue kasih sebegini, lagi COVID begini, mati gue deh. Gak hidup, jadi sesuai dengan imanmu. Ingat, pengemis pada waktu memberikan persembahan di bait Allah yang disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa perempuan itu memberikan lebih banyak daripada orang-orang. Kenapa? Dia memberikan dari kekurangannya. Kenapa dia bisa memberikan dari kekurangannya? Karena dia benar-benar memberikan dari kemampuannya yang dia tahu. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi karena dia tahu bahwa Allahnya memelihara hidupnya dimampukan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Pada waktu dia membuat bait Allah. Dikatakan gini, Salomo, karena Allah bicara pada Daud, yang membangun bait Allah itu bukan kamu, tapi anakmu, Salomo. Maka itu Daud bilang begini, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang pengalaman. Sedangkan pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan. Nah, di sini bicara mengenai kemampuan kita menyelesaikan apa yang dia percayakan pada kita, melaksanakan dan menyelesaikan, bicara mengenai kemampuan, itu bicara mengenai yang kulakukan ini. Aku bisa mampu melakukan ini. Fokusnya bukan untuk siapa-siapa. Yang pertama adalah untuk Tuhan. Untuk sesama dan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan itu, maka firman Tuhan akan
seperti kepada Daud. Sudah kujumpai orang yang begitu taat melakukan apa yang kupercaya kepada dia pada zamannya. Nah, Daud bilang begini, dengan segenap kemampuan aku mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Kita lihat di sini emas dan segala macamnya. Lagi pula karena cintaku kepada Allahku, lihat. Cinta dia. Dia benar-benar mengasihi Allahnya. Nah, sekarang kita harus lihat. Apakah kita mengasihi Allah dengan benar apa enggak? Membangun bait Allah, yaitu diri kita. Menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Itu kita benar-benar harus benar-benar berusaha dengan dengan keras melatih diri kita. Akhirnya kita menguasainya diri kita itu. Dengan segenap kemampuanku. Dikatakan, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak yang kupunya sendiri. Jadi Daud bukan pribadi yang asal-asalan dalam mengasihi Allah. Makanya Allah katakan, aku sudah menjumpai orang yang berkenan padaku pada zamannya. Apakah kita menjadi pribadi yang berkenan pada Allah pada zaman saat ini? Kuncinya yaitu di ayat yang kelima. Allah bilang gini, siapakah pada hari ini yang rela memberikan yang terbaik buat Allah sesama dan membangun dirinya sendiri. Kerelaan ini akan membuat kita berbuat yang terbaik. Tanpa kerelaan tidak akan pernah kita menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, saat kita menyikapi dengan benar mengenai kuasa dan kemampuan yang Allah berikan pada kita, sebagai bentuk kepercayaan kita pada Allah kita, yang pertama, Allah memberikan pujian. Yang kedua, Allah memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi, berarti berkat lebih besar lagi. Ketiga, kepastian masuk surga bersama Dia. Nanti tolong lihat, dipelajari di rumah. Bicara mengenai uang mina dan mengenai talenta. Talenta satu jadi satu, Tuhan nggak marah. 2 jadi 4, Tuhan puji. 5 jadi 10, Tuhan puji. Kalau mina 5 jadi 10, Tuhan puji. Terus kemudian 1 jadi 10, Tuhan puji. 1 jadi 5, Tuhan gak puji. 1 tetap 1, Tuhan marah. Kita lihat nih, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang yang 1 jadi 5 mengenai uang mina. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu, itu hambaku yang baik. Berarti apa? Pujian dari Allah. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka terimalah kuasa atas 10 kota. Berarti apa? Allah memberikan kepercayaan lebih besar lagi kepada talenta. Pertama ini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Berarti apa? Pujian. Engkau telah setia terhadap perkara yang kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti berkat yang besar, tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berarti kepastian masuk surga mulia bersama Dia. Nah, dan yang menarik, yang Allah katakan pada orang yang tidak mengerjakan penggandaan kepercayaan Allah. Yang pertama, Allah menghukum dia. Lihat satu jadi satu. Allah marah dan Allah hukum. Kedua, ini menarik banget ini. Menyerahkan dan mengambil semua yang ada pada yang tidak menggandakan. Kepada yang mempunyai hati dengan kesanggupan untuk menggandakan. Merawat kepercayaan Allah atau tuannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Nah,
Karena kuasa dan kemampuan yang Allah berikan pada setiap kita tersebut adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan yang telah Dia percayakan pada kita sebagai bentuk tanggung jawab pada kita. Maka di ayat 25 dari 26 ini Tuhan bilang kepada yang jahat tadi, Dia hukum, dikatakan gini, hai kamu hambaku yang jahat, yang malas, lihat, karena apa malas? Khawatir, ya kan? Kalau saya menjalankan uang yang satu ini, belum tentu saya bisa berhasil. Nanti kalau berhasil habis, saya kena hukum. Daripada gitu saya simpen aja, lihat. Kenapa? Khawatir membuat dia malas. Ya, Allah bilang apa? Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Kepada siapa yang satu ini? Bukan kepada yang 2 jadi 4, tapi yang 5 jadi 10. Yang satu juga mana-mina. 1 mina, bukan kepada yang 1 menjadi 5, 1 jadi 10. Ini kita bisa lihat di dalam Lukas 14 ayat yang ke-25. Tuhan, dia protes yang 1 mina nih. Dia kan sudah mempunyai 10 mina. Jawab Tuhannya kayak gini, setiap orang yang mempunyai, maksudnya mempunyai kasih, mempunyai rasa tanggung jawab untuk menggandakan, melakukan dan menyelesaikan yang dipercayakan Tuhan pada kita, karena kuasa Allah turun pada kita, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, kayak yang 1 mina tadi, gak punya apa-apa karena malas, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Dan selanjutnya kita lihat di sini bahwa ayat kalau kita lihat di dalam Matius 25, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi ke neraka. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang Dia percayakan tanggung jawab kita di dunia ini, kita tidak bisa melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik, kita ini sebenarnya sedang merancangkan hidup kita. Ujung-ujungnya di neraka. Allah dalam Dia merencanakan sesuatu, menuntut sesuatu, Dia gak asal nuntut loh. Dia berikan kuasa dan kemampuan melalui Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Amin. Karena itu, kembali lagi kita akan menyanyikan pujian ini. Kekuatan hidupku. Silakan Caki. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Satakamu syaya kamala Kau tapasuhata teguhkan hatiku, Engkau baik Yesus. tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun melatih karena diriku, Tuhan. firman-Mu yang selalu digenapi. Terus mempercayai setiap hidupku. janji-janji-Mu. Ku percaya Sekalipun yang kulihat tidak ada dasar untuk aku berharap. namun karena firman-Mu, Tapi karena firman-Mu Tuhan tiada gak pernah berubah dan selalu digenapi dalam hidupku, aku mau terus percaya pada Engkau. kekuatan di hidupku, Katakan pada jiwa kita, kekuatan pada diriku. ku dapat Kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Dia saat ini Kau teguhkan ada di surga hatiku, mulia, berdoa buat kita. Dia tiada memberikan yang penolong yang lain, mustahil itu Roh bagimu, Kudus.
hiduplah Sebab aku bersama-sama dengan Roh Kudus. bukan karena Izinkan Dia melihat, namun memimpin hidup kita, karena memenuhi hidup kita. Maka yang selalu digenapi walaupun seakan tidak berharap, hidupku, tidak ada harapan, ku percaya, berharap saja bukan karena seperti yang terjadi pada melihat, orang-orang namun beriman karena firman-Mu, sebelum kita, tiada pernah pahlawan iman berubah. yang tertulis dalam Alkitab. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini pernyataan Sebab iman aku kami Tuhan Yesus percaya pada Engkau. bukan karena melihat, Ini merupakan doa kami namun kepada karena Engkau. firman-Mu Hari-hari ini Engkau yang selalu izinkan keadaan yang tidak memihak kami hidupku. untuk kami merubah diri kami dari manusia duniawi, manusia daging, menjadi manusia roh Tuhan. Yang manakala sangka kala atau nafiri Allah dibunyikan, kami terangkat Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, sebab Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari bangun iman kita, mari kuatkan percaya kita kepada Dia. Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, Roh-Nya yang memimpin kita, menguatkan kita. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, dan kami sadar Tuhan Yesus, kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Dan kalau kami mulai terbuka, COVID-19 ini adalah sarana untuk Engkau mengubah kami dari kebiasaan manusia lama, dari Abram menjadi Abraham, dari Yakub menjadi Israel, dari Simon ilalang menjadi Petrus, batu karang. Kami mau menanggalkan manusia lama kami, menggantikan kirbat yang lama dengan kirbat yang baru, sehingga Engkau Allah Roh Kudus siap memenuhi kami, memperbarui kami Tuhan Yesus. Melalui COVID-19 ini kami tahu dan kami sadar, kami mau, Engkau mau kami merubah segala kebiasaan kami, menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami sempurna, tidak bercacat Tuhan. Dan Engkau juga mau
terus kami memperkatakan perkataan iman kami. Perkataan iman kami ini membangun kami, tapi juga membangun orang sekitar kami. Dan akhirnya memuliakan Engkau, karena ini yang Kau mau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan kami terus mau mengangkat tangan kami terus Tuhan, untuk pemimpin kami, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan hati yang teguh, berikan hikmat kebijaksanaan, jika setiap keputusan ya Tuhan Yesus benar-benar dapat membangun kami, memberkati kami, mempersiapkan kami jadi pribadi-pribadi yang berkenan pada Engkau. Kami juga terus berdoa untuk semua pemimpin daerah Tuhan Yesus. Kia hata baka syakaya lalama shando. Ada kesatuan hati Tuhan Yesus. Semua pemimpin daerah memiliki kesatuan hati dengan pemimpin di pusat. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di atas kami Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Yesus berdoa. Kamu sebagai gembala berdoa untuk ketua sinode dan semua jajaran dari GBI Gereja Betel Indonesia. Hamba-Mu sebagai dokter gigi yang bekerja di satu rumah sakit, di Rumah Sakit Eka Tuhan. Kami berdoa untuk Direktur Rumah Sakit Eka Tuhan. Semua ketua-ketua, koordinator medis, dan koordinator penunjang medis. Berdoa untuk semua saudara-saudara kami. Kira haba syada tabaka syadara. Kami juga berdoa untuk tempat di mana gereja ada, rumah rohani kami ada, di Mall Cibubur Junction Tuhan. Aku mengangkat tanganku untuk direktur dari Mall Cibubur Junction, semua jajaran manajemennya. Aku berdoa untuk semua dosen-dosen, guru-guru yang mengajar anak-anak kami. Oh, berikan hikmat marifat untuk yang keluar dari mulut mereka, pengajaran yang dapat memberkati setiap anak-anak kami. Aku berdoa terus untuk para dokter gigi, perawat gigi, para sukarelawan, dan juga jemaat yang Kau percayakan pada hamba-Mu untuk digembalakan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Tetap percaya bahwa Engkau sudah memberikan kuasa dan kemampuan pada kami sebagai pemenang. Melakukan apa yang Kau mau, menyelesaikannya, jika setiap hidup kami dapat Engkau nikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga aku berdoa untuk semua tim yang terlibat dalam setiap pengadaan video streaming ini Tuhan Yesus. Berikan sukacita yang melimpah setiap saat, bahwa mereka melakukan untuk Engkau, memberkati setiap orang yang mendengarnya, dan juga memberkati diri mereka sendiri Tuhan.
Mari kita akhiri ibadah kita. Angkatlah tanganmu, buka hatimu, dan siap terima berkat. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dan sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati.